www.radiosound.com. Salam kepada Ibu Guru. Pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Keadaan sehat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita dipimpin oleh Wid. Silakan Wid. Terima kasih, Wid. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk terus mengenang para pahlawan kita. Kita nyanyikan salah satu lagu nasional dulu ya. Siapa yang pimpin ya? Oh, Dia, Ibu. Oh, dia Garuda Pancasila ya. Hafal tapi pasti. Ada Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Kuri. Silahkan kembali. Ya, itu ada pertanyaan. Ya, nomor 1. Kalau ada yang tahu nanti boleh angkat tangan ya. Ya, sebutkan 2 jenis jaringan komputer. Sebutkan 2 jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan geografisnya. Oke, Devin ya. Boleh Devin, silakan. Yang pertama LAN atau local area network, yang kedua LAN atau internet area network. Oke, jadi ada apa tadi? LAN-nya. LAN itu local area network. Oke, yang kedua apa? MAN Oh, MAN atau Metropolitan Area Network. Oke, bagus sekali. Terima kasih David. Ya. Yang kedua, pertanyaannya apa perbedaan antara LAN dengan MAN? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, Marvel. Apa Marvel? Kalau LAN atau Local Area Network itu menghubungkan perangkat dengan cakupan wilayah yang kecil. Sedangkan kalau MAN atau Metropolitan Area Network itu cakupan wilayahnya lebih luas Ibu. Oke, bagus sekali. Tentang yang pembelajarannya tadi di ruang lab. Surat Mengirim elektronik. surat apa yuk? Elektronik. Oh, surat elektronik. Oke, betul sekali, masih ingat ya? Nah, jadi pembelajaran kita ini masih berhubungan tentang elektronik ya, surat elektronik. Salah satunya di dalamnya ini. Oke, jadi di yang kami mungkin atau bukan mungkin lagi setiap hari pasti kalian menggunakan namanya gadget atau HP atau komputer, ya tidak? Ya, betul.
Saya ibu, Ya. internet ibu. Oh iya, internet, koneksi internet, ya kan? Iya. Kalian kalau mau login yang kira-kira kemarin kalian ajak teman-teman bermain, kalau nggak ada internet bisa nggak? Bisa dibaca nggak? Yang belum main, nggak bisa kan? Kalian harus menggunakan namanya koneksi internet. Oke. Jadi dikatakan koneksi internet itu sampai saat ini menjadi unggulan. Ya, kenapa? Karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan sesuatu atau ada kayak Google Sudah mau kirim ke bapak ibunya, nggak bisa kalau nggak ada koneksi internet. Oke, bisa ya? Nah, sekarang coba kita akan demonstrasikan bagaimana caranya. Ya, coba ambil HP-nya masing-masing. Bagaimana caranya? Apa itu? Menghubungkan atau mengkoneksikan, ya, apa itu antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Coba buka. Biasanya itu bagaimana caranya? Buka WiFi, ya kan? WiFi ya. Nah, di situ ada apa di WiFi-nya? Coba klik WiFi-nya. Muncul apa di situ? Hotspot yang lain. Iya, ada beberapa hotspot. Nah, sekarang di situ ada internet ya. Oke, jadi dikatakan apa namanya WiFi itu adalah suatu teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan mobilitas jaringan. Nah, dari koneksi WiFi tersebut itu menggunakan adaptor namanya nirkabel. Tahu nirkabel? Ya, nirkabel itu apa ya? Tanpa kabel istilahnya ya. Jadi nirkabel atau biasa disebut dengan wireless. Ya, jadi jaringan tanpa kabel. Jadi tidak ada kabelnya tapi ada jaringannya. Atau biasa istilah lainnya wireless. Oke, coba buka hotspotnya. Ya, jadi habis klik WiFi tadi ada hotspot, ada beberapa hotspot kan? Iya. Nah, coba klik di situ ada hotspot. Coba salah satu klik hotspot itu, klik salah satunya. Apa yang muncul? Masukkan sandi. Iya, masukkan sandi atau password. Oke, bisa ya? Nah, jadi kita menghubungkan itu, menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain dengan menggunakan yang tadi ya, internet. Oke, bisa? Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita kali ini yaitu masuk di materi jaringan komputer dan internet. Ya, jaringan komputer dan internet. Oke, tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan jaringan internet. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer dengan tepat dan lebih semangat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan kelebihan dan kekurangan penggunaan jaringan internet dengan baik dan terpercaya. Oke, sekarang kita lihat apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer
Jadi adalah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. Oke, misalnya ya di dalam ruang lingkup sekolah itu biasanya kan ada sekolah, ada asrama, ya kan? Nah, jadi kan masing-masing itu di situ ada LAN-nya, LAN misalnya di sekolah, terus masuk di mana? Asrama sana. Oke, di situ ada LAN. Jadi itu masuk dalam cakupan CAN. Bisa? Ya, jadi dia ini contohnya. Jadi di sini ada sekolah, ada apa itu berarti ya? Terus ada apa? Hostel. Ini kayak penginapan ya? Ya, mungkin seperti Metropolitan Area Network atau MAN. Ini adalah jaringan komputer pada area kota metropolitan. Nah, lihat gambarnya. Metro itu berarti satu kan? WAN, Wide Area Network. Ini adalah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih rendah. Ya, jadi dia lebih luas dari metropolitan. Oke, kalau kira-kira kayak gini gimana ya? Ya, di sini ada ya, ini suatu ya ini ada new internet. Internet adalah salah satu unsur yang membuat kita saling terhubung dengan orang lain di tempat lain. Nah, ini yang cakupannya lebih luas. Di sini ada apa ini? Gambar apa ini? Membuat yang paling ketiga komunikasi. Internet sebagai media promosi, internet sebagai sarana hiburan, internet sebagai ambil HP-nya. Nah, di sini tidak menjadi layar ya. Cuma melihat apa kalian sudah mengenal. Oke, silakan ambil HP-nya.
Google. Bisa pakai Google, pakai Google aja dulu. Cari ada jawabannya di situ. Selamat pagi, guru beserta teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil terbaru. Yang pertama adalah nomor 1, carilah informasi di buku internet atau sumber lain yang relevan mengenai topik yang dibahas. Yang pertama adalah pengertian darilah adalah menghubungkan perangkat dalam cakupan wilayah yang kecil seperti ruang laboratorium atau di sekolah. Lalu keuntungannya adalah yang pertama, pengguna dapat dengan mudah berbagi sumber daya dengan komputer lain. Yang kedua, menggunakan file server, di mana data pada semua komputer terhubung dalam jaringan. Tapi walaupun ada keuntungan, tentu saja pasti ada yang untung, ada yang kekurangannya. Kekurangan adalah yang pertama keamanan yang sangat rendah. Yang kedua adalah masalah pada server di pusat. Nah, pengertiannya yaitu cakupan wilayahnya sama dengan LAN. Kekurangannya yang pertama, kecepatan dan mudahnya yang sangat cepat. Kedua, dapat diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kekurangannya yang pertama, keamanan karena mencakup area yang lebih luas. Yang kedua, LAN dapat ancaman keamanan seperti akses tidak sah atau serangan jaringan. Selanjutnya adalah WAN. Pengertian WAN memiliki cakupan yang wilayah yang lebih luas dari LAN, bahkan dapat menggunakan perangkat yang beda benua. Keuntungan dari WAN adalah yang pertama, cakupan geografis yang luas, dan yang kedua adalah memungkinkan pengguna untuk terhubung dari berbagai lokasi. Selanjutnya adalah kekurangan dari WAN. Kekurangannya dapat melibatkan biaya yang signifikan, terutama jika menggunakan layanan jasa telekomunikasi. Kan sedikit ya. Kuat-kuat nanti. Baca kuat kan? Kuat, bacanya kuat kan? Itu tidak boleh ya? Nanti aku baca yang ini. Biar Baca itu namanya biar dan jaringan kabel atau biar jaringan kabel. Yang terakhir adalah nomor 3, berilah garis dan juga pengamatan di bawah ini. Menurut kami, cipher pasangannya adalah algoritma. Yang kedua, encrypt pasangannya adalah decrypt. Yang ketiga adalah tethering, pasangannya adalah ponsel sebagai modem. Yang keempat adalah surel, pasangannya adalah surat elektronik. Yang kelima adalah koneksi internet, pasangannya adalah wireless LAN. Dan yang terakhir, internet, pasangannya adalah jaringan internet. Ya, kami sekalian. Sebelum kelompok 1 duduk, mungkin ada yang mau menambahkan
maaf. Diganti saya. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi yang bertanya? Saudara yang bertanya? Tidak ada? Oke, silakan. Terima kasih kelompok satu. Kita akan menyiapkan diskusi kita. Ya, kira-kira apa tuh? Dengan adanya jaringan komputer membuat kita lebih mudah untuk melakukan komunikasi tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Oke. Masih ada? No? Dengan adanya internet, kita bisa berhubung dengan orang lain yang berada di dunia lain. Oke, kita bisa berhubungan orang lain yang ada di luar. Apa yang disebutkan temanmu, apa yang disebutkan oleh teman kita tadi, bahwa dengan adanya jaringan komputer itu memudahkan kita untuk melakukan komunikasi yang tanpa ada batas. Itu Ibu menilai, silakan buka HP-nya. Ini sudah kirim di grup linknya. Kelas 7C ya. 7C. 7C kan? Oke, sudah semua? Ya. Oke. Ya. Kita masuk untuk jadi pembelajaran kita itu dengan adanya jaringan komputer, maka mobilitas menjadi lebih meningkat ya. Kemudian apa namanya? Untuk internet itu kita dapat menggunakan di berbagai media komunikasi. Jadi jaringan komputer dan internet itu sangat-sangat membantu kita dalam melakukan setiap suatu hal ya, baik apa namanya, kita sebagai anak sekolah itu sangat membantu kita ya dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas dan sebagainya ya kan. Oke, diskusi dan presentasinya kelompok ada silakan di sini ada refleksi ya, atau ya kayak gitu ya. Kalian isi sesuai dengan emoji yang ada di sini. Ya, jadi situ ada pertanyaannya. Guru yang pegang kerjaan maka ada jalan contoh yang baik. Oke, jadi dicentang ya, sudah ngerti ya? Ya kan? Tinggal dicentang saja. Satu orang satu tulis nama dan kelas. Makanya minggu depan kita perbaiki sampai 50.
membangun jaringan internet. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Sebelum kita mulai